selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir Juni 2025 untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya. Untuk tarik energinya kamu di sini Leo, ada apa aja di akhir Juni 2025 ini buat para Leo ya. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama terkait dengan emosi Leo. Adanya hal-hal yang akan membuat emosi kamu jadi naik di akhir bulan Juni ini ya. Aku nggak tahu apakah itu suatu salah paham nantinya, atau memang ada orang yang sengaja mancing-mancing emosi kamu gitu ya. Nanti kita lihat lah di klarifikasinya ini tuh terkait dengan apa sih, kenapa seorang Leo jadi naik emosinya. Ini kan bahaya ya, singa marah tuh kan artinya ya. Mari kita lihat nanti di klarifikasi ya. Lalu yang kedua, nah selain dengan emosi ya, aku lihat di akhir Juni ya, mungkin ketika emosi ini telah meredah ya, kamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi akan ada peristiwa yang dimana memang emosi naik, tapi nanti akan turun, akan tenang dengan sendirinya Leo ya. Ada hal-hal yang menenangkan kamu. Aku juga penasaran nih, ini terkait dengan apa sih ya, kenapa kamu tiba-tiba bisa tenang gitu ya setelah emosi yang naik. Apakah karena ada omongan-omongan orang yang gak enak sebelumnya yang bikin kamu jadi marah, naik pitam ya. Tapi mungkin bisa jadi setelah ada penjelasan, oh aku salah paham gitu ya, dan tenang kembali. Oke, bisa jadi gitu ya. Nanti kita lihat klarifikasinya itu gimana gitu ya. Lalu yang ketiga, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan dualitas. Adanya hal-hal yang terkait dengan duality di sini. Ya, dualitas itu kan gini, bahwa setiap manusia itu Leo ya, tentunya punya sisi baik dan buruknya. Kita itu punya sisi angelnya, punya sisi devilnya gitu ya. Dan di akhir Juni ya, terkadang gini, kamu mungkin udah berusaha untuk menjadi sebaik mungkin manusia, tapi tetap aja mungkin kebaikan kamu itu merasa dianggap kurang oleh orang-orang yang sudah kamu bantu. Dan terkadang itu ngebuat kamu jadi ngerasa kayak, ih apa sia-sia ya aku ngebantu selama ini, kayak percuma aja, karena kayaknya kebaikan aku juga nggak dianggap atau nggak terlalu dipandang, dan selalu merasa kurang merekanya padahal udah aku bantu selama ini. Dan itu ngebuat kamu mungkin jadi kecewa banget gitu ya, dan berpikir bahwa apa aku jadi orang jahat aja sekalian kok kayak gini ceritanya gitu. Lalu yang keempat, Leo juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan wisdom ya, kebijaksanaan diri dan kedewasaan diri ya. Ada hal yang membuat kamu menjadi lebih dewasa. Ada tuh peristiwa yang membuat kamu itu menjadi sosok yang lebih tumbuh, menjadi pribadi yang benar-benar bijaksana ya. Di akhir Juni nanti kita lihat lain itu terkait dengan apa. Dan di sini kalau untuk angka keberuntungan, sebelum klarifikasi aku mau sebutin dulu angka keberuntungan Leo ya di akhir Juni. Itu ada di angka 4, 43, 27 dan 22. Coba langsung aja di sini ya. Kita klarifikasi kartumu Leo. Oke. Leo yang pertama nih. Yang pertama tadi kan terkait dengan emosi. Adanya hal-hal yang bikin kamu emosi di akhir Juni. Dan kalau aku lihat emosi ini muncul juga beriringan dengan kamu yang semangat kamu lagi membara banget kalau aku lihat. Plus semangat ini ya, ketika lagi membara-membaranya, kamu lagi energik-energiknya, lagi sangat aktif ngomongnya, ini akan memang mudah tersulut emosi. Jadi kayak faktor dari dalam dirimu sendiri juga gitu. Dan terkadang aku lihat yang bikin emosi salah satunya di akhir Juni adalah tentang omongan-omongan orang yang masuk ke kamu gitu. Ada hal-hal yang mungkin tidak sepaham gitu ya, atau beda pemikiran yang terkadang bisa membuat kamu jadi tersulut emosi, karena memang kayaknya moodnya juga lagi yang
nggak oke gitu. Saking semangatnya, emosinya juga jadi membara gitu. Semangat membara, emosi juga membara gitu ya. Leo gitu ya, api banget kan elemennya di sini, dan itu yang membuat kamu terkadang dengan apa ya, pemikiran orang lain aja ya, terkadang bisa membuat kamu jadi tersulut emosi. Contoh, memang mungkin bisa jadi pemikiran mereka ada yang salah gitu, dan itu memancing emosi kamu, kayak akan berkata-kata, wah tolol nih, wah goblok nih gitu ya, dan itu akan bikin kamu jadi marah banget ya terhadap pemikiran orang lain yang mungkin nggak make sense lah untuk mereka lakukan, dan kamu kesel banget gitu. Lalu yang kedua, di akhir Juni terkait dengan ketenangan tadi, Leo, aku lihat ada hal-hal yang pada akhirnya kamu itu kayak freedom, bebas gitu ya. Apakah terbebas dari emosi juga bisa, atau kamu ini ya, tapi lebih tepatnya kerilis. Kalau soal emosi, ada emosi-emosi yang pada akhirnya terlepaskan di akhir Juni, dan kamu pun kayak terbebaskan dari suatu hal ya, atau bisa bebas dalam melakukan hal apapun, sehingga kamu jadi lebih tenang, sehingga kamu juga bisa lebih menjadi kayak apa ya, dirimu sendiri gitu. Jadi Leo yang apa adanya Leo, nggak dibuat-buat, nggak dimanis-manisin, bisa jadi jati diri Leo yang sesungguhnya gitu. Ada hal-hal yang bebas dilakukan, intinya itu yang membuat kamu jadi tenang di akhir Juni, nggak terpaksa, nggak terikat ya, atau sesuatu yang kamu sukai banget. Lalu yang ketiga di sini tadi terkait dengan dualitas ya, kamu juga akan mengalami dualitas, dan ini ternyata berkaitan dengan orang yang kamu sayangi. Baik salah, dilembutin salah, dikasarin salah gitu. Jadi mau kamu apa, aku mau jahat sekalian ke kamu, kamu mau, nah gitu. Jadi kayaknya akan keles dengan orang yang dicintai atau orang yang disayangi Leo ini ya, terkait dengan dualitas tadi. Hati-hati Leo ya. Lalu yang keempat, kamu juga akan mengalami tadi peristiwa yang terkait dengan kebijaksanaan diri. Tapi after apapun itu dualitas yang terjadi ya, Leo itu tetap akan menjadi seseorang ataupun sosok yang dewasa dan bijaksana. Karena apa? Di sini kamu berhasil menekan, pada akhirnya berhasil menekan temperamental kamu, emosi kamu. Setelah awalnya kan udah emosi nih, kayak udahlah aku nggak mungkin emosi lagi, udah capek. Jadi kayak bersikap bijaksana, legowo, dan dewasa, apalagi dalam menghadapi orang yang dicintai seperti itu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan Leo kan, untuk ini semua di akhir Juni ya, kamu bisa terkoneksi dengan Gemini, Libra, Aquarius, The Devil, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, dan Sagittarius. Energi paling kuat dari The Devil, Capricorn ya. Terus angka keberuntungan kamu, aku ulangi sekali lagi, itu ada di angka 4, 43, 27, dan 22. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Leo.